koordinasi dengan ketua kelompok ya. Nah, udah langsung terekam di sini. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ingin share, tinggal klik titik 3 di sini, kemudian share ya. Nah, ini ada pilihannya untuk copy link tersebut. Kemudian, yang lain itu nanti masih banyak sekali yang bisa dipelajari sendiri ya, Bapak Ibu. Di antaranya di sini ada Power Automate. Jadi Bapak Ibu kemarin menerima email saya itu kan pesertanya banyak sekali. Mungkin nggak kalau saya itu meng-email satu persatu. Tentu saja capek sekali ya Bapak Ibu. Nah ini bisa menggunakan Power Automate. Nah Power Automate ini tidak menjadi materi pada hari ini. Jadi nanti teman-teman semuanya bisa mempelajari ya, googling seperti yang disampaikan Mbak Estina kemarin, bisa dipelajari sendiri. Kemudian selain itu yang diakses ya tadi pertama desktop ya. Jadi pada saat pelatihan seperti ini ready 3 hal. Yang pertama adalah desktopnya Teams, kemudian yang kedua adalah portal office.com, kemudian yang ketiga adalah educationmicrosoft.com. Nah, di sini fungsinya adalah untuk kita melakukan Rhythm Achievement Code. Nah, hari ini materinya cukup berat ya, sehingga nanti ada rhythmnya ada 2. Jadi nanti silahkan, nanti akan kami berikan kode di akhir sesi untuk kode form dan kode kelas notebook. Saya rasa itu terkait materi yang sudah kami sampaikan kemarin ya. Saya lihat dengan bantuan Bapak-Bapak Ketua Kelompok ini cukup efektif untuk membelajarkan teman-teman semua. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Kelompok yang sudah membantu ya mengarahkan teman-teman semuanya yang ada di dalam kelompoknya. Nah, mungkin itu pengantar dari saya ya untuk form ini akan disampaikan oleh Mbak Estina. Apakah sudah siap? Ya Mbak, insya Allah. Iya, sudah ya. Ini maaf yang record tadi saya apa siapa ya? Saya ya Mbak ya? Saya. Baik, silahkan untuk dilanjutkan Mbak Estina dulu. Untuk share screen-nya dari Mbak Kulsum atau dari saya? Oh, dari situ enggak apa Mbak? Ini saya matikan. Saya coba. Baik, Bapak Ibu, untuk materi kita yang hari kedua adalah terkait form, kemudian nanti ada Kaizala dan kelas notebook. Materi kita yang pertama adalah form. Tadi di grup WA sudah ada yang tanya ya, ini membuat formnya bagaimana? Nah, ini semangat Bapak Ibu luar biasa. Materinya belum dimulai, tapi sudah buka-buka kantong tugas dan sudah mau menyelesaikan tugasnya. Ya ini alhamdulillah dari ketua kelas, ketua kelompok tentunya ya saling menyemangati untuk kita semua. Nah, salah satu keberhasilan ketua kelompok itu kalau seluruh anggota kelompok nanti lulus semua. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu di tahap kita yang pertama ini meskipun pesertanya 150 lebih, mudah-mudahan prosentase kelulusan dari Bapak Ibu juga minimal 75%. Insya Allah kami optimis itu. Ya, yang penting tugas-tugasnya Bapak Ibu selesaikan semua. Oke. Terkait form, Bapak Ibu bisa saya share dulu, share screen. Ya. Bapak Ibu bisa ke halaman Office dulu. Halaman Office. Nah, di sini ada banyak sekali aplikasi yang tadi sudah disinggung oleh Bu Kulsum. Nah, kita masuk ke form ya. Mungkin letak formnya kita beda-beda tergantung perangkat yang kita
pakai, mungkin ada yang memakai tab, mungkin ada yang menggunakan HP, atau mungkin laptop kita ukurannya 10 inch, 12, atau 14, itu juga berpengaruh terhadap posisi dari aplikasi Office ini. Nah, saya buka. Belum ada, Mbak. Gimana? Belum muncul? Belum. Sudah muncul? Ibu share screen-nya malah share screen ini, Bu. Belum muncul itu. Bentar. Masih belum ada. Belum muncul? Belum. Sudah, Bu. Sekarang lagi. Hilang Sudah lagi, muncul Bu. tadi. Hilang lagi. Sudah? Belum. Sudah. Sudah muncul, Bu. Ya. Saya ulangi, Bapak Ibu bisa membuka di browser Bapak Ibu ke Office. Sudah dibuka Bapak Ibu? Kita praktekkan langsung. Sudah ya? Ke Office. Kemudian pilih aplikasi. Kita pilih form. Nah, form ini ada dua jenis. Form ini ada kuis, ada form. Nah, kuis itu kita gunakan kalau kita misalnya memberikan latihan, penugasan atau kuis. Nah, yang itu ada jenisnya, ada pilihan, ada skala Likert, dan lain-lain. Sedangkan kalau form, itu misalnya kemarin Bapak Ibu mengisi registrasi, kemudian registrasi ulang. Nah, bentuknya seperti apa bedanya, nanti kita cek satu persatu. Kita buka dulu untuk yang new form, untuk yang bentuknya form. Kita pilih add new. Nah, ini jenis-jenisnya. Ya, ini jenis-jenis yang ada di form. Ada yang bentuknya pilihan, ada yang bentuknya isian, ada yang bentuknya memberikan rating, ada yang pilihannya itu tanggal, ada yang mengurutkan, skala Likert, kemudian juga ada file upload. Misalnya kita pendaftaran siswa baru nih. Nah, kita mau mengupload foto, meminta upload foto dari peserta. Berarti pilihan kita adalah file upload. Kemudian juga ada net promoter. Nah, nanti kita ini maksudnya seperti apa? Toh kita lakukan satu persatu nanti. Kita pilih satu persatu. Saya pilih dulu misalnya untuk yang teks. Ini saya beri judul misalnya identitas atau form registrasi peserta didik. Nah, ini bisa kita tambahkan gambar di sini. Misalnya dilengkapi dengan logo sekolah Bapak Ibu masing-masing. Saya pilih misalnya gambar tuturi. Nah, ini saya save, saya simpan. Saya letakkan di pengimbasan. Oke.
Kemudian di sini saya pilih gambarnya. Ini kalau gambar yang kita sudah ada di OneDrive, kita tinggal mengambilnya dari OneDrive. Kemarin kan kita sudah pelajari OneDrive ya. Nah, kalau misalnya gambar kita sudah kita upload di OneDrive, berarti kita memilihnya di OneDrive. Tapi kalau belum, berarti kita bisa menggunakan pilihan upload. Di sini tutori, open. Nah, ini kebetulan sinyal di rumah saya adanya seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini ada pilihan theme untuk apa ya? Seperti background ya, background tema dari registrasi kita seperti apa. Misalnya saya pilih ini. Oke. Nah, form registrasi peserta didik. Di sini saya buat deskripsinya adalah form ini digunakan untuk penjaringan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Add new. Bisa misalnya yang pertama pilih isiannya apa Bapak Ibu? Nama peserta didik. Ya, nama misalnya. Nama lengkap. Nah, ini kan pilihannya kita mau harus diisi, berarti harus kita aktifkan. Pilihan ini required, harus diisi. Ya, khawatirnya kalau kita nggak nonaktif, kalau nggak kita aktifkan ini, ada yang melewati, kita tidak bisa merekam data tersebut. Oke, cukup sederhana ya untuk yang bagian isian ini. Nah, ini kalau misalnya isian kita panjang sekali, misalnya tuliskan deskripsi tempat lingkungan kalian tinggal misalnya. Bapak Ibu bisa mengaktifkan ini karena isiannya adalah isiannya banyak gitu ya. Isiannya panjang. Tapi kalau hanya isian singkat saja berarti ini tidak perlu kita aktifkan. Oke. Selanjutnya setelah nama lengkap apa Bapak Ibu? Bisa tanggal lahir ya. Berarti kita pilih date, tanggal lahir. Nah, ini nanti siswa memilih, tinggal milih aja di kalender. Jadi tidak perlu mengetikkan sendiri. Karena pilihan kita tadi adalah menggunakan yang isiannya adalah date, tanggal gitu ya. Di sini formatnya sudah sesuai dengan sistem bulan, tanggal, dan tahun. Nah, jangan lupa lagi kita aktifkan required-nya. Ya. Nah, kemudian setelah tanggal lahir apa Bapak Ibu? Ada tempat ya, harusnya tadi tempat dulu, misalnya, tempatnya kok belum ya, tempat lahir, berarti isian singkat. Nah, oke, harus diisi. Nah, ini tadi kan, sebentar, ini kan tadi kita harusnya kok sudah tanggal lahir ya, baru keinget tempat lahir. Padahal biasanya itu tempat lahir dulu, baru tanggal lahir. Nah, kita arahkan di ini Bapak Ibu, kursor ini. Ada tanda panah, ada tanda ke bawah gitu ya. Jadi, tadi kan posisi awalnya tanggal lahir di nomor 2, tempat lahir di nomor 3. Saya ulangi. Ini kan tadi posisinya seperti ini. Tempat lahirnya di nomor 3. Nah, kita baru ingat, biasanya tempat lahir itu ada di
tempat lahir itu munculnya sebelum tanggal lahir. Nah, ini saya pindah posisinya, pindah urutannya. Jadi yang nomor 3 sekarang adalah tanggal lahir. Oke. Setelah itu apa Bapak Ibu kira-kira? Misalnya pilihan ya, Nomor pilihan. telepon. Oh ya, sebentar. Telepon sekarang kita lihat dulu. Apa ya? Jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Nah, di sini ada perempuan, laki-laki, ya, perempuan. Nah, nanti tinggal isiannya adalah di checklist, dicentang gitu ya. Nah, ini kalau ini kan pilihannya hanya jelas satu ya Bapak Ibu. Tapi kalau nanti pilihannya itu harapannya lebih dari satu, kita aktifkan multiple answer. Contohnya apa? Misalnya, gimana Agama. Bapak? Agama, Bu. Oh, kalau agama satu pilihan, yang pilihannya lebih dari satu. Mata pelajaran kesukaan misalnya ya. Mata pelajaran yang disenangi misalnya. Ada matematika, ada bahasa bahasa. Nah, ini bisa ditambahkan add option. Misalnya IPA, misalnya IPS. Nah, atau add other option. Ini jika siswa memilih sendiri. Nah, karena ini kesukaan anak itu bisa lebih dari satu, kita aktifkan multiple answer-nya. Anak bisa memilih lebih dari satu pilihan. Bedanya yang di pertama tadi adalah di sini hanya satu pilihan saja. Oke. Selanjutnya, ini apa yang bisa kita praktekkan? Ranking mungkin ya. Untuk memberikan ranking. Apa kira-kira Bapak Ibu yang perlu perankingan? Pilihan, misalnya pilihan ekstra. Mohon maaf ini opsi untuk formnya, form registrasinya mungkin kurang smooth ya, tapi kita sesuaikan dengan contoh-contoh agar contoh-contoh masing item itu bisa terwakili. Pilihan ekstra sekolah misalnya, ada menari, ada apalagi Bapak Ibu, musik misalnya, ada melukis. Nah, ini kan nanti minta diurutkan. Akan kita lihat setelah kita preview nanti. Oke. Ada lagi yang mau dipraktekkan dari pilihan ini? Rating mungkin ya. Rating. Pendapat tentang sekolah ini. Bagaimana anak-anak memberikan rating ke sekolah kita? Berarti nanti anak-anak tinggal memberikan bintang saja. Nah, bintangnya itu juga bisa kita tambahkan. Mau sampai 5 ataukah sampai, kebetulan di sini sampai bintang 10. Ya. Tuh. Nanti lainnya kalau kita mau membuat praktek ini di sekolah, form ini kegunaannya di kelas misalnya bagaimana pendapat Anda, pendapat kalian tentang penyampaian materi ini. Nah, bisa menggunakan opsi yang bintang ini. Nah, ini simbolnya juga bisa kita pilih number atau star. Kalau number seperti ini, nah kita tadi memintanya adalah star. Oke. Selanjutnya promotor mungkin ya, promotor. Nah, ini contohnya adalah bagaimana rekomendasi kalian terhadap teman atau sekolah ini. Berarti apa kira-kira pertanyaannya? Pendapat tentang
sekolah misalnya. Lingkungan sekolah. Nah, ini skor 0 itu dari sangat tidak suka sampai 10 itu sangat suka sekali. Nanti anak-anak memilihnya tinggal scoring saja. Oke, yang terakhir adalah skala Likert juga boleh, skala Likert. Misalnya ini tentang apa ya? Warga sekolah misalnya, warga sekolah atau lingkungan sekolah. Sekolah. Pertanyaan 1, kenyamanan misalnya, kenyamanan. Kemudian keamanan. Misalnya lagi keramahan guru. Misalnya lagi yang teman sebaya itu apa Bapak Ibu? Kerukunan antar teman. Nah, itu dulu mungkin hanya sebagai contoh. Nah, ini untuk contoh isian skala Likert. Ini bisa kita tambahkan mau sampai opsi berapa. Kebetulan kalau defaultnya itu opsinya sampai 5 saja. Nah, yang terakhir contoh kita adalah terkait file upload. Misalnya kita mau mengupload foto. Ya. Foto berwarna ukuran 3x4. Iya. App-nya. Oh iya. Silahkan. Sebentar. Nah, ini untuk menghapusnya ya. Untuk menghapus kita a new folder will be created and files upload by responder will be captured in this folder. Oh ya. Ini Klik OK dulu. Enggak, ini oke itu kayaknya kalau apa rekaman nanti coba ya. Oh iya. Ya, oke dulu. Ya, silahkan apa upload foto 3x4 berwarna misalnya. Ya. Oke ya. Nah, ini tadi satu lagi misalnya upload akta kelahiran atau misalnya upload ijazah jenjang sebelumnya, ijazah sekolah jenjang sebelumnya. Nah, oke. Sudah, coba kita preview ya hasilnya seperti apa. Oh, ini hasilnya form, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, mata pelajaran, pilihan. Nah, ini kalau pilihan karena tadi meranking ya, nanti mengisinya itu dengan cara menaikkan atau menurunkan tanda ini. Misalnya saya lebih suka musik daripada menari, berarti ini saya pindah. Tapi saya lebih suka melukis dulu sebelum menari. Nah, itu cara untuk mengisi untuk isian yang ranking tadi. Oke, ini ya, submit. Ini adalah preview kita tadi, preview kita. Saya back dulu, kemudian untuk settingnya ya Bapak Ibu, feedback, oke. Setting, ya, settingnya record nama, kemudian siapa yang dapat mengisi form ini, hanya orang yang dapat
orang yang mendapatkan link kita, ataukah hanya yang satu organisasi dengan kita yang dapat meresponnya? Kalau yang upload itu kalau tidak salah hanya yang tertentu saja. Nanti kita coba praktekkan. Nah, untuk responnya apa saja yang akan kita rekam gitu ya? Responnya apa saja yang akan kita rekam? Iya. Misalnya kita berikan form ini akan mulai kapan dan akan berakhir kapan. Misalnya pendaftaran itu kita mulai hari ini. Pukul berapa misalnya? Pukul 2.30 PM waktu sekarang. Berakhirnya kapan? Misalnya sampai besok pagi saja. Mohon maaf Bapak Ibu, sinyal saya. Ya, di sini ada pilihan jika kita inginkan setelah mengisi itu ada ucapan apa dari kita ke responden. Misalnya, your response was submitted, atau kita ganti misalnya, terima kasih sudah mengisi form ini, atau kita berikan kalimat yang lainnya. Nah, di sini juga ada notifikasi, apakah akan kita berikan email kepada yang sudah mengisi atau tidak. Misalnya, boleh kita berikan send email receipt to responden. Oke. Setelah ini, form yang kita buat sudah siap untuk kita share, Bapak Ibu. Ya. Misalnya di sini akan link ini akan saya copy, kemudian saya paste di WA, nanti di grup WA kita pastekan saja, atau bisa juga kita memanggil nama ya, Bentar. Bisa ini saja. Saya coba ke share di grup WA, dan nanti Bapak Ibu merespon kira-kira isiannya seperti apa coba. Hasil isian dari angket yang kita buat tadi. Bentar, masih menunggu ini, WA saya aktif. Sinyalnya Bapak Ibu, mohon maaf. Iya. Baik. Menunggu dulu, saya kirimkan linknya ada di grup WA Bapak Ibu. Masih OTW Bapak Ibu. Sebentar, sinyalnya Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu mungkin bisa mempraktekkan membuat ya. Sinyal saya, mohon maaf. Mbak Estina, sambil dikirim ke saya bisa nggak? Mungkin nanti coba saya tampilkan dari sini.
Yang apa? Yang link. Iya, enggak yang ini, apa namanya? Jadi saya bisa buka di sini, sharing sama saya, Excel-nya. Formnya, maaf. Formnya. Formnya ya. Oke. Sebentar, Mbak. Saya stop dulu ya presentasi saya ya. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu Mbak Estina ya, ini saya sharing screen saya ya, Bapak Ibu, kelihatan? Baik. Ya, Kelihatan? Ya. Ini form, kita lihat form saya dulu sambil nunggu Mbak Estina ngirim ke saya. Jadi Bapak Ibu kemarin itu kan saya menyampaikan sebuah form ya untuk Bapak Ibu bisa mendaftar. Nah ini formnya. Ini pendaftarnya ada 196 ini. Nah tadi mungkin kalau ada yang masih belum jelas, di setting ini ada kenapa kok waktu mendaftar itu kok sudah tidak bisa masuk gitu ya. Ada beberapa yang kontak saya karena di sini ada setting ya. Bapak Ibu bisa melihat ini? kecil. Ini kelihatan nggak? Screen saya kelihatan. kelihatan. Ya. Kelihatan Jadi ya. di sini, ya. Jadi Bapak Ibu di sini bisa di setting ya, startnya tanggal berapa, jam berapa. Ini ada tanggal dan juga ada jamnya. Jadi pada saat tanggal 6 jam 10.30, maaf tanggal 20 ya, bulan 6 jam 10.30 itu Bapak Ibu sudah tidak bisa mendaftar karena sini sudah saya close gitu. Kemudian yang penting juga di setting ini, kalau saya tadi membuat ini ya Bapak Ibu, tugas ya, tugas H1 ini, sebenarnya mau saya setting agar satu orang mengirim satu kali. Jadi ini perlu dicentang di sini. Kalau one person, one response per person. Ini kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan. Iya. Kelihatan Bu, kelihatan. Iya, Bu, kelihatan. ya supaya yang mengirimkan itu tidak double, Bapak Ibu bisa klik di sini. Tapi kemarin memang sengaja tidak saya setting ini karena biasanya Bapak Ibu, wah kok masih ada yang salah, saya tak ngirim lagi gitu ya. Ya, Jadi ya, 173 respon ini ada yang duplikat. iya, ada yang double-double, ada yang ngirim 3, ada yang 2, merasa gitu ya. Memang Ya, belum ada solusinya Bu ya kalau untuk memperbaiki. Ya, settingannya ya, settingan untuk sepertinya di sini enggak ada itu kalau. Iya. Settingannya ini, setting yang pertama adalah siapa yang ini ya, anyone nggak ada filter ya Bu ya. link yang bisa respon. Jadi kalau ini bisa siapa aja yang dapat link gitu. Hanya di kelompok kita aja. Jadi misalnya di sekolah Kairo gitu ya. Nah, ini bisa klik di sini dalam organisasi kita ini yang sama-sama organisasi sekolah Kairo misalnya seperti itu. Kemudian supaya tidak mengirimnya beberapa kali, ini dicentang one response per person seperti itu. Kemudian untuk waktunya misalnya diberikan batas waktu ya. Ini ada start ya, startnya bisa ditentukan, kemudian end-nya juga bisa ditentukan. Kemudian juga ada kalimat apa namanya, ucapan apa setelah selesai ini, terima kasih, misalnya seperti itu. Gimana Mbak Estina? Halo? Bu, boleh bertanya sebentar Bu? Oh iya, boleh, silakan. Ya, kan kita praktekkan itu di sekolah kami. Nah, terus ada orang tua yang menyampaikan isian saya salah. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Ada nggak fasilitas untuk memperbaiki isian? Maksud
yang sudah masuk ke kita, revisiannya di Excel-nya, Pak. Di respon Excel-nya saja. Filenya di mana ya, Mbak? Oh, di ini, Mbak. Di linknya saya kirimkan melalui WA. Oh, di WA. Enggak, maksudnya jenengan sharing ke saya gitu atau mau tetap buka di situ? Kalau misalnya bukanya di tempat saya, jenengan sharing filenya itu, maksud saya gitu. Oh iya. Tapi kalau mau buka di situ ya nggak apa-apa, lanjutkan aja. Ini saya close aja. Oh iya, oke. Bapak Ibu, tadi link isian sudah saya kirimkan di grup WA. Ya. Udah ini sudah ada yang mengisi ya? Ya. Ya, sudah ada yang mengisi. Coba saya lihat. Sebentar. Belum. Jadi saya udah mulai ngisi nih. Terlihat Bapak? Terlihat Mbak? Tertampil? Iya. Layar saya? Lihat. Iya. Oke. Cuman memang agak delay, Mbak, yang di situ. Oh, gitu. Iya, delaynya agak lambat. Ini kan share saya gini kan, Mbak, caranya. Saya kok langsung nggak bisa di-download di Bapak Ibu sambil praktek mengisi ya. Nanti kita lihat respon seperti apa. Sedang diisi. Nanti untuk tugas 2 itu yang pertama adalah membuat form ini. Jadi Bapak Ibu coba membuat sebaik mungkin juga form registrasi yang selama ini juga sudah dibuat di sekolah. Kemudian yang kedua nanti membuat kuis ya. Membuat ya bedanya form sama kuis itu bedanya apa ya? Jadi kalau kuis itu langsung bisa ada scoringnya. Jadi nanti setelah anak mengerjakan soal ya ini bisa cocok untuk evaluasi ya atau tes gitu untuk anak-anak bisa langsung diberikan scoringnya. Gimana Mbak Estina? Sudah dikirim? Kok nggak ketemu ya Mbak? Di mana ya? Ya udah dilanjut aja Mbak, nggak apa-apa, dilanjut aja. Oh, di form. Dilanjut aja, dilanjut aja nih. Enggak, maksud saya juga mau ke ini apa nge-share sekaligus kita menginfokan cara nge-share-nya. Kan tadi saya buatnya di form ya, di form. Iya. Nanti saya buka di OneDrive saya. Di OneDrive saya kok nggak ketemu. OneDrive. Saya udah kirim respon tadi. Oh iya. Coba. Nama filenya apa Mbak? Nama filenya form registrasi. Oke, ini sudah ada 11 responden. Saya buka Excel-nya. Ya. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini urut sesuai waktu pengisian ya. Email pengirim, nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, mata pelajaran, pilihan ekstra, pendapat. Oke. Jadi isiannya seperti ini Bapak Ibu untuk form yang kita buat tadi. Nah, untuk form tidak ada masalah Bapak Ibu. Selanjutnya adalah boleh tanya Bu? Ya. Ibu mohon maaf. Kalau hasil isian Ya, form Bapak. itu kan sudah masuk
Kemudian pengelolaan datanya itu harus selalu di-download dalam Excel. Apakah tidak ada cara kalau itu formnya online, hasilnya pengelolaan download terus upload lagi. Lalu apakah ada semacam fungsi mail merger atau apa cara add-on-nya gitu Bu, yang bisa kita mengelola hasilnya itu? Terima kasih. Kalau sepemahaman saya selama ini kok baru ini ya Pak, baru bisa kita download dulu ya. Kalau misalnya mau kita online kan baru kita upload lagi gitu ke OneDrive-nya. Untuk yang responnya loh ya. Kalau mau untuk kita olah, Mbak Kulsu mungkin ada tambahan. Kalau hasilnya bukan di Excel, online-nya ya view result ini. Tapi kalau mau kita olah otak-atik, misalnya seperti kemarin waktu Bapak Ibu registrasi ulang terkait kemampuan IT Bapak Ibu, nah itu kami mengolahnya lewat hasil di Excel-nya. Jadi di-download dulu, baru kita olah dari sana. Belum bisa yang secara online-nya. Ya, itu memang Bapak? Begitu. Ya memang begitu, harus sebetulnya Excel dulu, baru nanti diaplikasikan di merge untuk file apa gitu ya. Mungkin di Word, mungkin di Publisher, tapi yang jelas yang pertama yang mesti Excel. Oke. Nah, selanjutnya kita praktekkan untuk yang kuis ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah membuat form, kemudian kita lihat bagaimana respondennya. Nah, sekarang kita lihat, kita praktek untuk membuat kuis. Misalnya judul kuisnya adalah penyajian data. Penyajian data. Deskripsi setelah materi penyajian data selesai atau ulangan harian misalnya. Ulangan harian. Add new sama ya untuk yang kuis ini sama seperti yang form tadi. Misalnya kita mau ke bentuk choice, pilihan. Nah, Bapak Ibu perlu diingat bahwa untuk kuis atau form pada MS Office MS 365 ini kita mengupload gambarnya bisanya hanya di soal. Kita tidak bisa mengupload gambar pada pilihan. Dan ini masih menjadi salah satu kelemahan form di Office ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita kita soal matematika misalnya berdasarkan data berikut, diagram batang yang sesuai adalah, nah itu nggak bisa, soal seperti itu nggak bisa kita terapkan menggunakan form ini. Berarti kita menghindari soal-soal tersebut. Bisa Salah satu alternatifnya adalah silakan buatlah diagram batang yang sesuai dengan data berikut. Nah, isiannya berbentuk upload file. Jadi mereka mengerjakan secara manual atau mereka bisa menggunakan Excel atau yang lain, mereka capture, kemudian mereka upload. Berarti isian kita adalah upload file. Gitu nggih. Kebetulan kemarin saya juga bisa diakalin Bu. Jadi soalnya pilihannya ditaruh di pertanyaan, digambarkan di situ. Nah nanti pilihan jawabannya yang sesuai dengan gambar di atas, nah tinggal pilih A, B, C, D. Oh iya. Ya, I see. Oke, betul. Sip Pak. Terima kasih untuk sharingnya. Berarti soal dan pilihannya ditaruh di soal ya. Nanti opsinya adalah tinggal seperti ini ya. Iya, betul. A, B. Pertanyaannya misalnya gambar yang
bersesuaian dengan diagram berikut, dengan data berikut adalah, nah, misalnya langsung diangkut satu soal itu capture gitu ya Pak ya? Oke. Contoh. Nggak ada suaranya Pak Gu. Ya betul, jadi gitu. Ya, Okay. Jadi soalnya dan jawabannya sudah ada di soal itu sekaligus. Jadi tinggal milih jawabannya aja. A, B, C, D. Atau... Terima kasih Pak solusinya. Coba saya carikan dulu. Untuk soal. Sebentar. Oke, nanti saya praktekkan. Kalau ini misalnya soal yang pertama, kita lihat dalam ini. Terus, ini kan bentuknya gambar ya, berarti kita capture. Ini file, save as. Terus di sini image upload soal. Nah, pilihannya adalah nih modus. Kemudian rata-rata, tambahan, median jangkauan. Oke. Nah, bedanya adalah kalau di form tadi tidak ada poin penilaiannya, tetapi kalau kita kuis ini ada skornya, Misalnya mau diberi nilai berapa gitu ya, misalnya di sini 1. Nah, kemudian misalnya soal yang jenis kedua adalah upload file. Misalnya untuk soal ya, gambarkan diagram batang dari data berikut. Ya, diagram datanya misalnya pakai yang tadi saja ya, pakai yang ini saja. Pakai yang data tadi saja. Oke. Kemudian di sini siswa diminta untuk mengupload jawabannya. Udah ya, misalnya hanya 2 soal saja. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan tema, menambahkan background, dan lain-lain. Oke. Kemudian sama sharingnya, kita untuk settingnya, end-date-nya misalnya kita atur juga. Oke.
Kemudian kita preview seperti apa. Nah ini hanya saya memberikan 2 contoh saja yang membedakan antara form dengan kuis ini adalah di penilaian. Kalau di kuis, kalau di form tidak ada penilaian, tapi kalau di kuis ada. Nah nanti ketika dia menjawab benar berarti ada skornya. Nah, kita berikan ini tadi pilihannya adalah ya. Dengan kita memilih jawaban betulnya itu yang mana untuk yang opsi ini, ya pilihan ini, ya. Kalau misalnya kok kunci kita salah gitu ya, kunci kita salah ya, tinggal padahal siswa sudah terlanjur mengerjakan, gimana caranya? Ya tinggal kita sesuaikan saja, oh harusnya itu kuncinya B bukan yang A. Nah kita tinggal pilih ini, nanti respon dari siswa itu juga sudah menyesuaikan otomatis nilainya ya. Oke. Mungkin itu terkait form Bapak Ibu. Nah, nanti tugas Bapak Ibu adalah seperti yang sudah dibuat oleh Bu Kulsum di kantong tugas, membuat form registrasi peserta didik gitu ya. Form registrasi peserta didik, kemudian membuat kuis sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Siap. Nah, Bu Estina, boleh ada yang ditanyakan? Iya, gimana Bapak? Semenjak kita tahu kalau ini adalah office form, apakah memungkinkan kita bisa mengimpor data form ini dari Excel atau Word? Terima kasih. Gimana Bapak? Ngapunten? Ya, ini kan kebetulan formnya form office. Nah, apakah memungkinkan ada opsi untuk kita bisa mengimpor soal quiz atau form tadi dari Excel atau dari Word, dari file Excel atau dari file Word? Iya. Nggih. Kebetulan belum ketemu caranya, Pak. Nggih, siapa tahu nanti kalau googling ini ya. Cuman kemarin ketika diskusi sepertinya untuk yang office ini harus kita ketikan, tidak bisa menggunakan import, beda dengan yang warung sebelah. Oke, terima kasih. Nggih. Oke, baik. Ibu izin bertanya, Bu. Iya. Kalau Ibu untuk yang kuisnya multiple choice itu, untuk membuat kunci jawaban ini tadi centang di sebelah kanannya. Kan ada delete, kemudian ada komen ya. Nah ini kita tinggal klik saja di antara 4 ini mana yang sebagai kunci. Soal ini untuk di-share sudah terlanjur dikerjakan oleh anak-anak. Nah, ternyata ada masukan dari siswa atau orang tua kalau kunci kita salah. Nah, kan tinggal kita betulkan saja, nanti respon dari siswa juga mengikuti. Yang awalnya salah ya sesuai dengan jawaban yang terbaru. Untuk pengolahannya, untuk responnya. Terima kasih, Bu. Kalau yang tadi pakai poin itu yang isian ya, Bu? Yang apa? Yang tadi pakai poin nilainya poin itu? Oh iya. Kalau yang poin itu di kuis, Bu. Kalau di angket di form nggak ada. Yang ada itu di kuis. Jadi kalau kita menggunakan kuis, otomatis poin ini muncul sendiri. Penilaian. Itu kalau jawabannya betul mau kita untuk Ibu, maaf, yang bertanya Ibu. Iya. Ibu maaf, terutama kami untuk yang guru matematika kan kendalanya itu terutama di equation ya. Apakah ketika menulis soal di
apa namanya di form ini atau di quiz ini ada langsung equation atau kita harus Gimana ya kemarin deh? Ini di math. Ada pilihannya, Bu. Ada pilihannya ya. Coba Bu boleh diperkenalkan sama kita beda kita ini bahasanya. Oke. Keren. Mulai dari Bagus. misalnya akar Integral. Oke. Baik. Bagus sudah kalau gitu. Ini saya yang penting Bu ke orang matematika. Iya. Betul. Terima kasih. Kalau di warung sebelah kan nggak ada, ini built-in ini. Ini yang penting ke guru matematika fisika ini. Iya. Sudah ketemu ya, Bu ya? Ya, terima kasih Bu. Terima kasih, bagus. Oke. Mungkin itu kalau untuk linknya yang akan kita anak-anak kan tinggal yang kita copy paste yang di atas ini kan Bapak Ibu, atau tadi share kita copy linknya di sini, tinggal kita sebarluaskan. Atau kalau mau dibuat short linknya, link pendeknya Bapak Ibu tinggal pakai gg.gg atau pakai bit.ly atau pakai STH, nah monggo saja. Ya, tapi kan yang penting file aslinya, linknya yang mana kan sudah ketemu. Baik, untuk form mungkin cukup sekian, bisa di Kaizala, Mbak Kulsum. Oke, lanjut. Oke, sebentar. Baik, Bapak Ibu bisa melihat layar saya? Ya Bu, siap. Bisa, Bu. Ya. Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Semoga masih semangat. Masih. Waktunya masih cukup. Iya, terima kasih. Semangat. Luar biasa. Jam berapa ya di sana ya? Kalau di Jogja ini jam berapa ini? 3 lebih 20. Kita masih pagi Bu, jam 11 Bu. Oh, masih pagi ya Pak ya? Di Belanda ya? Jam 4.20 Bu, 4 sore. Iya. Baik, Bapak Ibu, semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Estina sudah bisa dipahami dengan baik. Dan Bapak Ibu akan semakin paham kalau mempraktekkan gitu ya. Jadi pada pelatihan ini Bapak Ibu ini harus wajib praktek, dan untuk dapat lulus dan mendapatkan sertifikat dari Microsoft, Bapak Ibu harus menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Jadi tugas 1 yang belum dikerjakan. Nah, tugas 2 ini yang pertama adalah membuat form pendaftaran murid baru. Nanti diberi logo sekolahnya masing-masing. Ya, seperti apa yang biasanya Bapak lakukan, tapi menggunakan Microsoft Form gitu ya. Iya, kemudian yang kedua membuat kuis sesuai mata pelajarannya. Jadi Bapak Ibu tadi ada yang yang sejarah dan sebagainya. Ya, sedang Tahu. Ada yang sudah menginstal ya di HP-nya masing-masing dari Play Store untuk mencari aplikasi Microsoft Kaizala. Kemudian nanti ada beberapa fitur di sana
silahkan nanti dicoba gitu ya. Nah, ini akan saya jelaskan dulu. Kita akan perhatikan ini. Layar saya kelihatan, Bapak Ibu? Ya, kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya, ini supaya ada selingannya ya, kita putar dulu. Baik. Ya, Gaizala ini fiturnya banyak sekali ya Bapak Ibu, jauh lebih lengkap daripada fiturnya punya WA. Nah, ini kita akan lihat satu persatu, nanti mulai dari announcement, kemudian nanti bisa apa namanya, untuk kehadiran ya, untuk daftar hadir juga bisa. Kita akan cek satu persatu ya, ini kalau di sini yang pertama ada announcement ya, atau pengumuman. Nah, itu salah satu fiturnya ya. Jadi nanti pilih ini berbahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Pengumuman itu atau announcement, langkah-langkahnya seperti ini. Ini linknya sudah saya bagikan di informasi, nanti bisa dicek lagi. Kemudian yang kedua adalah kehadiran. Iya, melihat videonya bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nanti kalau saya translate takutnya salah ini di depan Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini ada checklist. Ini kalau ditranslate kok daftar periksa ya, checklist. Checklist. Ya.
baterainya mau habis itu. Iya, maaf sebentar ya. Bapak, saya ngecas baterai dulu ya. Ya, Mohon maaf. Ini sambil saya putar selanjutnya, Bapak. Baik. Ya, menarik ya Bapak Ibu. Masih ada Menarik, lagi nih. Ya, masih ada lagi. Banyak sekali fiturnya ya. Langsung pada buka Kaiza lah. Oke, masih lanjut. Foto dengan lokasi. Ya. Microsoft Form ya, itu sama dengan di sini. The job, let's meet, quick poll, photo with location, survey. Insyaallah.
Ini ada di mana-mana. Jadi kalau Ibu gejala ada di tim lengkap ya. Menarik ya. Nanti kita coba ya Bapak Ibu semuanya, setiap kelompok nanti bikin grup di Kaizala. Kalau yang tadi ada equation ya Bapak Ibu ya. Kalau yang ini saya belum ngecek equationnya ada nggak ya di quiz ini. Ya nanti silakan. Ini saya nggak ada mukanya, ada pasangnya mukanya Bu Anan. Oh. Ya. Berarti nggak suka cari muka, ya udah. Ya. Jadi ini untuk sampai muka. Orang tua ada di mana? Ya. King posisinya ada di sana. Nah, itu tadi untuk permintaan lokasi ya. Kalau ini kita ingin berbagi lokasi kita.
Baik Bapak Ibu, ini kalau satu persatu dibahas nanti menghabiskan waktu ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan ya. Ya nanti teman-teman semua dalam satu grup ya tolong tolong semuanya menginstal Microsoft Kaizala, kemudian buat bukan saya dan Mbak Estina ya di dalam grup itu supaya nanti kami bisa melihat aktivitasnya. Begitu Bapak Ibu, sambil menunggu kesiapan Mbak Estina untuk materi selanjutnya. Ini redeem kode kita hari kedua yang ini ya, ini yang kemarin. Nanti redeem halo. Mbak. Oke, ya. Nah, baik. Ya. Kita akan lanjut. Baik, ini adalah kelas Bapak Ibu tetap ya ke office, mau pilih saya belum share ya, belum share. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat dulu. Iya. Kemudian di sini remove student, add or remove teacher, manage notebook. Nah, yang pertama berarti kita membuat dulu create a class notebook. Maksudnya gini, kelas notebook itu saya contohkan di tim saya. Kebetulan di sini belum ada ya. Di kelas notebook ini. Di general, Mbak. Di general. Iya, general. Oke. Create ya. Di create. Masih loading dulu. Nah. Di sini ada nama semua peserta. Ini untuk mengisikan nantinya ketika ada tugas yang memang kita menguploadnya harus di sini, harus di kelas notebook ini, ya. Nah, masing-masing kita hanya bisa mengakses punya kita sendiri. Tapi karena saya dan Bu Kulsum di-enroll sebagai teacher, maka saya bisa melihat semua notebooknya Bapak Ibu gitu ya. Contoh yang ada itu misalnya ketika saya kemarin sebagai peserta di kelas TOT. Di sini kelas notebook, saya sebagai peserta yang bisa saya lihat hanya nama saya sendiri. Nah, di sini ada tugas yang harus saya upload di sini, dan si guru mengeceknya itu melalui halaman
halaman ini. Kalau guru tadi, kalau kita sebagai guru, kita bisa mengecek semua siswa. Tetapi kalau kita sendiri, kita sebagai murid, hanya bisa melihat punya kita sendiri. Saya contoh, kita buat sekarang kelas notebook ya. Notebook, ini mau diberi nama apa kelas kita? Misalnya kelas penyajian data. Penyajian data. Next, overview. Nah, ini gambaran sekilas tentang notebook. Ya, guru dan siswa dapat bekerja bersama. Guru dapat mengedit konten, siswa dapat mengedit konten, dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu ketika longgar silakan dipelajari. Jika bingung seperti kemarin ya, jika belum jelas ada Google. Kemudian, oke ya ini. Next, silakan silakan menambahkan guru yang lain. Misalnya yang saya tambahkan adalah Bu Kulsum. Yeah. Next. Kemudian silakan tambahkan siswa kita di kelas tersebut. Misalnya siapa Bapak Ibu ini yang saya tambahkan? SILN Rinur Aan ya. Siapa? Ari Nursanti. Kuntoro, Bu. Ari Nursanti. Siapa lagi? Kuntoro. Kuntoro, Bu. Kuntoro. Kuntoro. Ada lagi? Kuntoro, Bu. Kuntoro. Nini. Kuntoro nggak ada, Pak? Ada, Bu. Pak Kuntoro ada, Bu. Amrul Hakim. Kiki, Bu. Teguh. Amrul Hakim, oke. Teguh. Suryanto. Dadang. Rina Pujaningsih, Bu. Ada nggak suara saya? Suryanto. Iya, Bu. Absen hadir. Suryanto. Pak Suryanto muncul. Suryanto. Ada lagi? Suryanto. Rina Pujaningsih dia Kusmaningrum, Bu. Aditya Hilda, Bu. Aditya Dwi Anggara. Dia nggak ada. Ada, Bu. Aditya udah Dwi Anggara. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ampun. Udah. Matur Bu. Ada lagi? Rahmat Hasibuan. Mata Fahmi. Rusnawati, Bu. Sadra, Bu. Rahmawati, Bu. Cece Agus Febriadi. Imam Muslim. Bu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa praktek dan itu sebagai tugas kita. Herman, Bu. Nanti bisa ditambahkan. Bisa ditambahkan. Nini Sukadarni, Bu. Fajar Krisna. Muhammad Amin. Ya, kita ngejar waktu nggih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa praktek lagi. Ada handout, class note, homework, quiz, atau mau kita tambahkan apa misalnya? Tugas kelompok misalnya. Tugas kelompok. Maksudnya di dalam isian otomatis dia masuk kayak ini kayak si isi apa saja gitu ya. Nah, ini. Nah, sekarang sudah terlihat ya di kelas note di kelas notebook kita sudah ada siswa-siswa ini.
Di Bapak Ibu coba bisa ditampilkan di screen. Ini masih muyer-muyer ini saya. Sinyal saya Bapak Ibu. Ibu di kantor apa di rumah? Ya. Oke ya. Setelah itu sudah done. Nah, berarti kelas notebook kita sudah jadi. Mbak Kulsum ini terus ngeceknya di mana? Di OneDrive ya. Halo Mbak Kulsum. Iya. Di Ngeceknya Teams kita, ini tadi bikinnya di Teams kita bukan? Beda. Saya Bukan, ya? hanya buat aja. Iya. Oh iya. Coba deh di OneDrive. Iya. Tak kirain tadi prakteknya langsung di Teams kita. Di Teams gini. Enggak, saya buatnya pakai yang di portal. Oh iya, enggak apa-apa. Oke. Ya, dicek dulu. Oke. Nah ini di OneDrive kita cek sudah ada ya kelas notebook untuk penyajian data. Nah ini siswanya tadi ada Pak Aan, Pak Amrul dan lain-lain yang tadi saya add. Jadi ketika nanti saya memberikan tugas, kemudian Bapak Ibu mengupload di kelas notebook, maka di kelas di masing-masing nama Bapak Ibu, maka di kelas notebook kita hasil isian dari Bapak Ibu akan tertampil di OneDrive kelas notebook saya dari semua peserta tadi yang saya tambahkan. Okay. Mbak Kulsum mungkin ada tambahan? Ya, dilanjut Bapak dulu Ibu aja, Mbak. sudah bisa membuat kelas notebook. Iya. Halo? Iya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan dilanjut dulu, Bu. Iya. Nah, tugas Bapak Ibu adalah yang terkait form pertama tadi ya. Terkait form adalah membuat kuis sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Kemudian membuat form registrasi peserta. Kemudian terkait kelas notebook, Bapak Ibu membuat kelas notebook dengan peserta adalah semua anggota kelompok Bapak Ibu masing-masing. Jadi misalnya kelompok saya adalah saya Pak Ngadimin dan Bu Kulsum. Saya membuat kelas notebook yang pesertanya adalah Bu Kulsum dan Pak Ngadimin. Nanti Pak Ngadimin juga membuat kelas notebook yang
isinya, yang pesertanya adalah saya dan Bu Kulsum. Oke, siap. Mungkin demikian dari saya. Ada tambahan dari Mbak Kulsum? Oke, mungkin ada yang belum paham ya, tapi nanti kalau teman-teman sudah mempraktekkan nanti akan paham dengan sendirinya. Jadi kelas notebook itu juga bisa menjadi bagian dari Teams ya, biasanya di aplikasi desktop kita Teams yang di general itu kan ada kelas notebook. Nah, nanti di sana Bapak Ibu bisa melihat, coba bisa sambil dibuka Mbak itu, mumpung masih share screen, yang di general, kemudian kelas notebook yang kelas kita. Ya. Oke. Belum kelihatan ya, kayaknya sinyalnya agak ini ya, delay-nya lama ya. Sudah muncul? Belum. Belum. Anu aja Mbak, saya aja yang sharing screen. Oke. Screen saya muncul ya Bapak Ibu? Ya, muncul. Muncul ya. Jadi ini kayak template-nya gitu ya, template-nya dari Teams itu kelas notebook. Kelas notebook itu sudah ada di template general ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bikin channel kan kemarin pelajarannya bikin Teams, kemudian ada channel gini, kita bikin channel general, di situ akan muncul kelas notebook. Nah, kelas notebook ini adalah ruang ya yang berisi guru dan siswa ya. Di sana kita bisa mengkomunikasikan ya tugas-tugas yang diberikan guru kepada muridnya. Nah, di sini kalau kita sebagai guru, jadi nanti Bapak Ibu praktek ya, kan sudah bikin kelompok masing-masing ya, sudah bikin ruang kelas masing-masing. Di sini nanti akan muncul siswa-siswanya ya. Di sini ada collaboration space, ya, kemudian ini ada content library, kemudian ini yang hanya teacher aja yang bisa mengakses di sana. Kemudian sebagai teacher, ini siswanya akan muncul semuanya di sini. Sementara nanti kalau saya sebagai siswa gitu ya, itu yang teman-teman yang lain ini tidak muncul gitu. Seperti itu. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu mengajar matematika gitu ya, di sini disampaikan materi tentang pembelajaran matematika. Kemudian di sini ada collaboration space yang Bapak Ibu bisa siapkan ya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga di sini ada content library, bisa diisi materi yang disampaikan. Kemudian di sini ada link siswa ya, ini ada class note, ada handout, homework, quiz ya, yang nanti bisa kita berikan pada setiap siswa ini. Seperti itu Bapak Ibu, nanti bisa dipelajari lebih jauh lagi ya. Banyak sumber yang bisa kita pelajari. Baik, seperti itu Mbak Estina. Ada lagi nggak materinya hari ini? Ini adzan asar ya? Zuhur, Bu. Ada Pak Saidan. Pak Waktu Saidan materinya sudah semuanya sudah 2 menit. Jadi Bapak Ibu
untuk tugasnya tadi sudah disampaikan, tolong bisa dikerjakan sebaik mungkin ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Saidan. Terima kasih, luar biasa dua fasilitator kali ini membawa dalam rangka menyampaikan atau share tentang berbagai fitur-fitur yang tadi telah disampaikan dengan sabar ya, dan prinsipnya insya Allah ketika kita belum paham nanti latihan sendiri biasanya lebih cepat dan lebih mengena dan lebih dipraktekkan. Saya kira demikian Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, online course Microsoft 365 hari kedua bagi para pendidik di Sekolah Indonesia Luar Negeri. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Kulsum Nurhayati dan Ibu Estina Ekawati MSI MPDSI ya, dan Pak Admin yang hari ini berkenan menemani, mendampingi teman-teman semuanya dalam rangka meningkatkan wawasan dan kemampuan dalam media maupun teknologi dan model-model pembelajaran interaktif online. Selanjutnya Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, karena waktu tepat jam 5 di waktu Indonesia, jam berapa di Indonesia ini ya? Sekarang jam 6 di Tokyo nih. Jam 4 di sini. Jam 4 ya. Marilah kita akhiri kegiatan hari kedua kursus Microsoft 365 bagi para pendidik di Sekolah Indonesia Luar Negeri dengan berdoa bersama-sama, atau bagi yang beragama Islam